Baik saudara, mari kita melihat ke Yohanes pasal yang ke-1. Biasanya di akhir tahun saya suka berkhotbah tentang Yesus supaya umat Kristen itu betul-betul semakin mendalam ketika merayakan Natal gitu. Jadi saya selalu pilih tema-tema tentang Yesus supaya orang-orang Kristen itu jangan lebih ingatnya pada Sinterklas dan lain sebagainya gitu. Jadi itu menjadi satu komitmen saya. Setiap akhir tahun saya akan berkhotbah atau mengajar tentang Yesus. Cuman untuk minggu ketiga nanti saya sudah mendapat order dari Pak Gembala untuk berkhotbah tentang puasa. Karena kami kemarin kunjungan, puji Tuhan, kunjungan kami berbuah baik, di mana kunjungan itu seorang bapak ya, Pak Kasinudin kami kunjungin, ada berlima kami memberi semangat kepada beliau dan keluarga. Puji Tuhan, doakan besar kemungkinannya dan kami percaya, kami yakin beliau akan hadir pada hari Minggu ini ya. Dan hari Natal nanti beliau juga sudah janji akan datang. Puji Tuhan ya, beliau mendengarkan semua perspektif pandangan dan juga ya apa yang kami bagikan kepada beliau dan benar-benar memberi kekuatan. Semoga setelah kunjungan itu nanti Pak Kasinudin semakin luar biasa lagi dan bahkan bisa memberi kesaksian untuk kita tentang karya Tuhan dalam hidupnya dan keluarga. Amin. Saudara, kalau kita lihat pada Yohanes 1 dan Yohanes 2 itu ada perbedaan yang mencolok ya. Kalau kita baca Yohanes 2, maka kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus itu sepertinya kehidupan seperti yang kita jalani. Karena di sini di pasal 2 Tuhan Yesus mengunjungi satu couple, satu acara pernikahan. Seperti halnya kita pergi ke wedding party ya, acara pernikahan pemberkatan. Tidak ada bedanya kegiatan Tuhan Yesus dengan kegiatan kita. Tetapi saudara, ketika kita melihat pasal 1, maka kita akan melihat pasal 2 dengan cara yang berbeda. Mengapa? Karena Rasul Yohanes memberitahukan sebelum menceritakan seperti apa kehidupan Yesus di dunia, dia ceritakan siapakah Yesus itu ya. Kita lihat pada ayat 1 saudara, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita tahu saudara bahwa firman itu mengacu pada Yesus karena nanti di ayat 14 dijelaskan kembali firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah di sini di dalam bahasa Yunani memang menggunakan kata theon atau theos gitu ya. Misalnya bersama-sama dengan Allah itu ditulis prostonteon. Kemudian Allah pada kalimat yang terakhir itu, pada kata yang terakhir itu adalah theos gitu. Namun saudara mungkin agak kurang familiar dengan bahasa Yunani, tapi kalau dalam terjemahan ada juga Alkitab yang menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani. Allah di sini mengacu pada kata Elohim, saudara. Jadi Yesus itu juga adalah Elohim. Jadi Elohim itu sering digunakan untuk mengacu kepada Bapa atau ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan pasal 2 tadi, Yesus mengunjungi bersama dengan ibunya Maria suatu acara pernikahan yang mana itu seperti kegiatan biasa, saudara. Tetapi sesungguhnya yang hadir di situ adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Elohim. Dia adalah satu dari 3 pribadi Elohim, dia pribadi yang kedua. Dan Yesus itu saudara seringkali kalau di dalam tulisan-tulisan Alkitab lebih sering mengacu kepada Yahweh. Kenapa? Karena kalau ketika Alkitab bicara Yahweh, dia lebih kepada bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Dan pada ayat 18 saudara akan bisa melihat di sana bicara tentang Yesus yang menyatakan Bapa. Di sini dikatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, atau kalau mau menggunakan terjemahan Ibraninya, tidak seorang pun. Memang Perjanjian Baru itu sebenarnya ditulis dalam teks asli bahasa Yunani, tapi ada orang Ibrani, ada orang Yahudi yang menerjemahkan.
ke dalam bahasa Ibrani untuk kepentingan mereka. Seperti kita juga menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau dalam Ibraninya Allah di sini Elohim. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya saudara, yang menyatakan Elohim itu, yang menyatakan Bapa itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu datang ke dunia dalam rangka berinkarnasi, memang benar untuk menebus, tetapi juga menyatakan Bapa. Jadi dia adalah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa, dan dia itu adalah Elohim. Satu dari tiga pribadi Allah, satu dari tiga pribadi Elohim. Karena Elohim memang sering mengacu pada Bapa dan atau ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia bukan pribadi yang biasa saudara. Kenapa? Karena pada ayat yang kedua dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga saudara dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan kata lain, yang datang ke acara perkawinan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu saudara. Ini adalah satu kedahsyatan di mana pencipta bisa hadir dalam acara pernikahan. Kan gitu kan maksudnya. Jadi sebelum Pak Yohanes menceritakan kegiatan yang seperti biasa dilakukan oleh banyak orang, dia kasih tahu yang datang itu, yang berkegiatan itu adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah yang menyatakan, Allah yang menjadi, yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah yang kita rayakan di acara Natal nanti sebenarnya. Kedatangan yang menciptakan segala sesuatu itu. Namun datang dengan kesederhanaan dan lahir di kandang domba dan ditaruh di atas palungan tempat makanan domba gitu. Begitu rendah hati gitu ya. Kita semua lahir di rumah sakit, ada perawat dan lain sebagainya. Ini lahir di kandang domba, ditaruh di atas palungan saudara. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi dia itu adalah Sang Pencipta. Dia itu adalah Sang Firman itu saudara. Nah kemudian kita akan melihat bagaimana selain narator yaitu Rasul Yohanes mengetahui siapa Yesus itu, kita juga akan melihat bagaimana Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus itu. Kita lihat ayat 33 saudara. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia di sini mengacu kepada yang mengutus Yohanes Pembaptis, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Jadi selain narator yaitu Rasul Yohanes tahu siapa itu Yesus, Yohanes Pembaptis juga tahu siapa itu Yesus. Tetapi saudara, pada ayat setelahnya ada orang yang tidak tahu siapa Yesus, yaitu murid-murid Yohanes yang kemudian menjadi murid-murid Yesus. Ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dan seterusnya kita mengetahui ada Andreas di situ, ada Simon Petrus, ada Filipus, dan kita melihat ada murid yang belum kenal Yesus, ya, yang kemudian menjadi muridnya, yaitu Nathanael. Ayat 48 sampai 51. Saya bacakan saudara. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ya, dia terkejut karena Yesus tahu dia, ya. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, dia nggak tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Sang Firman yang Maha mengetahui, ya. Ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau Anak Allah, engkau Raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi saudara, ada yang tidak kenal Yesus seperti Nathanael, tetapi kemudian nanti imannya bertumbuh dan dia mengenal Yesus dengan lebih lagi. Tetapi Yesus tahu juga siapa dirinya. Karena itu dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia di sini saudara mengacu kepada satu pribadi di dalam kitab Daniel itu yang bersama-sama dengan Bapa. Daniel pasal 7. Makanya Rasul Yohanes bicara di sini bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah kita itu adalah Allah di mana tiga pribadi, satu esensinya, satu keberadaannya, tetapi tiga pribadinya, satu hakikatnya, tiga pribadinya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus sering menggunakan perasaan anak manusia ini untuk mengacu kepada dirinya. Artinya dia itu adalah satu pribadi yang ilahi, yang disebutkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, Rasul Yohanes tahu siapa Yesus. Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Murid-muridnya kemudian semakin tahu siapa Yesus. Dan Maria juga tahu siapa Yesus. Dan mari kita lihat ceritanya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Maria juga tahu siapa Yesus itu, ya. Kita lihat ayat 1 sampai yang ke-5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah, ayat yang kelima saudara itu menarik. Boleh kita baca sama-sama? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ada yang menarik enggak saudara ayat 5? Ada yang menarik enggak? Artinya apa saudara? Artinya ibunya kenal Yesus. Dia langsung bilang, kamu ikutin aja apa yang dia ngomong. Maksudnya apa? Pasti akan ada anggurnya nanti. Karena Yesus bilang, aku jangan nyuruh aku belum sampai waktunya. Belum sampai waktunya. Tapi ibunya nggak menjawab lagi perkataan itu, langsung pelayan-pelayan, kalian ikutin dia ngomong, pasti anggurnya nanti jadi. Kan kira-kira seperti itu ya. Artinya ibunya tahu siapa Yesus. Saya merasa pembuatan anggur ini di sini bukan yang pertama kali. Artinya mujizat yang di Kana ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya pasti Maria sudah sering menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya dia dengan percaya diri, pelayan, tolong kamu dengerin apa dia ngomong. Nanti anggurnya jadi. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi Maria itu tahu saudara siapa itu Yesus. Dan kita tahu ceritanya, anggurnya menjadi anggur yang lebih luar biasa dari anggur sebelumnya. Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Saudara-saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari dari beberapa ayat yang kita baca tadi, termasuk juga dari Maria. Saudara, mungkin kita sudah sering mendapat pertolongan daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita bisa mungkin mempunyai sikap hati seperti Maria yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita lagi. Amin. Saya tidak tahu apa persoalan kita. Hari ini kita doa puasa, kita mendoakan hal-hal yang mungkin kita perlukan. Kita bisa ingat bahwa Tuhan Yesus pernah menolong kita. Seperti halnya Maria, kenapa dia begitu percaya diri? Karena dia tahu bahwa ini adalah untuk hal yang baik, saudara. Karena apa? Karena pernikahan itu sudah kehabisan anggur. Kalau habis kan rasanya gimana gitu ya. Acaranya jadi gak seru, acaranya jadi berantakan, gak happy lagi, gak bahagia lagi.
Dan Maria merasa pasti dikabulkan oleh Yesus. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk mengasihi orang, untuk membantu orang, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini sepertinya Tuhan Yesus ada fleksibilitas, ada satu cukup fleksibel karena ini dalam kaitan untuk menyemangatin orang yang memang lagi sukacita gitu ya. Jangan sampai nanti acaranya jadi kacau balau gitu ya. Kayaknya ini pesta besar juga. Pesta besar dan pesta orang Ibrani bukan satu hari. Iya. Pernikahannya itu agak panjang gitu loh, sampai berhari-hari gitu. Lalu anggurnya sudah habis. Dari ya. Saya rasa di sana gitu ya. Minuman utama gitu. Minuman utama, minuman yang penting. Kalau habis kan gimana gitu acaranya. Kalau sekarang mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Tapi saya yakin bukan bandrek ya Pak. Malu gitu kalau Iya. habis mungkin Pak ya. Iya. Bisa malu juga kalau habis. Iya, dan mungkin seperti itu. Jadi Maria sangat yakin dia akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong. Saudara, mungkin insight-nya untuk kita apa nih yang kita mau doakan gitu ya. Kita ingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kita juga mungkin hari ini akan berdoa untuk Natal kita. Tuhan akan menolong seperti Tuhan juga sering menolong kita sudah ya. Dalam hidup pribadi kita ingat bagaimana Tuhan menolong kita dan Dia juga akan menolong kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, Dia berkuasa, Dia dahsyat. Dia adalah Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu. Ibaratnya begini, kalau Tuhan yang ciptakan segala sesuatu, masa bikin air jadi anggur nggak bisa gitu kan? Itu gampang banget gitu. Jangankan air jadi anggur, bikin air aja Dia yang menciptakan gitu kan? Jadi saudara, apa yang kita baca pada hari ini kiranya menyemangati kita untuk punya sikap hati di mana kita meminta kepada Tuhan Yesus dan mengingat apa yang pernah Dia lakukan, dan dengan iman kita, dengan keyakinan kita bahwa Dia akan menolong kita. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau mengingatkan kami akan kuasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan di dalam acara doa dan puasa ini kembali berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami. Karena Tuhan mengasihi dan Tuhan Maha Kuasa dan Maha Dahsyat. Berkati pelayanan kami Tuhan, berkati semua usaha-usaha baik kami, dan biarlah itu boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya. Sejawat yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa siang hari kita siang hari ini. Kita berdoa untuk mentor kita, Bapak Tim dan Ibu Indri. Kemudian kita mendoakan juga Bapak Kepala dan Ibu Kepala kita beserta keluarga besarnya. Kita berdoa untuk ibadah raya besok, jadi ibadah yang luar biasa. Banyak jemaat-jemaat yang akan dikirimkan Tuhan